Adik-adik Sobat Eksis, di sini ada nggak ya yang suka makan es krim? Kak Ella juga suka loh makan es krim. Nah, es krim dan makanan-makanan lain yang bisa kalian nikmati itu adalah salah satu hasil dari kegiatan ekonomi. Bahkan saat kalian memakan es krim ataupun membeli es krim itu juga termasuk sebagai salah satu dari kegiatan ekonomi loh. Lalu, apa ya itu kegiatan ekonomi? Jadi, kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi. Misalnya nih, seperti saat kalian membutuhkan makan, maka kalian pasti akan membeli makanan, bukan? Atau saat kalian membutuhkan uang, maka pasti kalian akan membuat sesuatu lalu dijual. Nah, itulah tadi contoh-contoh dari kegiatan ekonomi. Semua manusia pasti melakukan kegiatan ekonomi karena manusia itu mempunyai kebutuhan dan tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi itu sendiri, sehingga manusia akan selalu membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oh iya, kegiatan ekonomi itu termasuk ke dalam 3, yakni kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita bahas salah satu kegiatan ekonomi dulu ya adik-adik. Yang akan kita bahas yang pertama yakni kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang ataupun menghasilkan barang baru dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kegiatan produksi itu nggak hanya menanam padi atau menanam pohon, tapi juga saat kita membuat meja dari kayu ataupun menjahit baju dari kain. Sehingga tujuan akhirnya adalah memenuhi kebutuhan manusia. Dan hasil produksi itu dibagi menjadi 2, produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang yaitu kegiatan untuk mengubah sifat ataupun bentuk baik barang modal ataupun barang konsumsi. Contohnya seperti produksi baju, produksi roti, dan produksi mebel. Nah, kalau produksi jasa adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya, seperti jasa kecantikan, jasa pengobatan, hingga jasa pendidikan. Nah, ketika kita memproduksi sesuatu, maka kita akan melihat beberapa faktor. Faktor ini harus membawa keuntungan bagi yang memproduksi ataupun produsennya. Apa saja ya faktor-faktornya? Faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu faktor alam. Dalam kegiatan produksi, banyak digunakan hasil alam baik makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan atau benda seperti barang tambang untuk mencapai kemakmuran. Sehingga faktor alam sangat penting untuk kegiatan produksi karena faktor alam bisa menjadi salah satu bahan baku produksi. Yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan komponen yang penting juga karena tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga yaitu faktor modal. Sebagai produsen pasti ingin memperlancar dan memaksimalkan kegiatan produksinya, bukan? Segala benda dan barang yang dibutuhkan untuk memperlancar dan memaksimalkan hasil produksi disebut modal. Jadi modal itu nggak hanya uang saja ya adik-adik. Peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang produksi itu bisa disebut sebagai modal. Faktor yang terakhir yaitu faktor kewirausahaan. Faktor kewirausahaan yaitu keahlian yang berfungsi mengontrol dan memaksimalkan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produksi yang maksimal. Faktor produksi alam, tenaga kerja, dan modal yang ada tidak akan maksimal jika perusahaan tidak memiliki faktor keahlian yang mampu mengelola semua hal tersebut. Setelah kita mengetahui tentang kegiatan produksi, sekarang kita belajar tentang kegiatan distribusi. Apakah adik-adik tahu apa itu kegiatan distribusi? Nah, untuk mengetahuinya, Kak Ella berikan satu contoh kasusnya dulu ya. Apakah adik-adik suka makan atau minuman kemasan? Nah, kalian bisa menikmati makanan ataupun minuman kemasan itu berkat adanya proses distribusi. Padahal produsen dari makanan dan minuman kemasan itu nggak selalu satu daerah dengan kita loh adik-adik.
sehingga harus ada penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Nah, itulah yang disebut sebagai kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah penyaluran suatu barang ke konsumen. Adik-adik Sobat Eksis, distribusi itu merupakan kegiatan yang penting loh, karena kalau hasil produksi tidak disalurkan pada konsumen atau pembeli, maka hasil produksi akan sia-sia. Nah, ada 4 tujuan utama distribusi, yakni yang pertama, sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang dan jasa tertentu. Dan yang terakhir, menjaga keberlangsungan produksi perusahaan. Kegiatan yang terakhir yang akan kita bahas yakni kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang. Contohnya seperti saat kita makan es krim yang kita beli dari toko ataupun menggunakan pensil yang kita beli dari warung. Sehingga tujuan akhir dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menjaga kelangsungan hidup manusia.